ketemu ya, lanjutan materi dari yang kemarin ya. Sebelumnya boleh saya lihat kontrak belajarnya. Sama memperdalam mual muntah yang baik dan benar. Ya, jadi pastinya di kampus sudah dapat materi dan udah praktek juga ya. Nah, tapi apa ada yang mungkin kalian masih belum tahu atau mungkin beda antara praktek di kampus dan juga di sini atau teori-teori yang masih bingung gitu? Dari kami sih masih bingung tentang penanganan mual muntah, tapi ke yang Patofisiologis. Oke, jadi deh, kita nanti belajar tentang patofisiologisnya juga, tapi kita perdalam lagi, kita sama-sama belajar lagi tentang mual muntah dari awalnya dulu ya. Nah, kita tahu ya bahwa mual muntah itu hal yang fisiologis. Sebenarnya fisiologis ya. Nah, dia fisiologis sampai dari usia 0 sampai dengan 12 minggu. Iya. Ya, kenapa mual muntah? Karena ada perubahan pada ibu hamil. Bukan hanya secara fisiknya saja, tapi dalam tubuh ibu juga, baik secara emosionalnya dan termasuk juga hormon dalam tubuh ibu. Nah, hormon yang mempengaruhi mual muntah itu adalah hormon progesteron, estrogen, dan juga HCG. HCG itu dia yang membantu untuk ketersediaan progesteron dan estrogen yang ada dalam tubuh. Ketika HCG meningkat, progesteron dan juga estrogen meningkat di awal-awal kehamilan kan itu meningkat semua ya. Nah, itu juga mempengaruhi asam yang ada di dalam lambung itu meningkat sehingga timbullah mual muntah pada ibu hamil begitu. Nah, untuk menanganinya bagaimana? Yaitu dengan cara ibu dianjurkan untuk makannya itu jangan terlalu banyak, ya kan? Ya, tapi juga tidak boleh kosong perutnya, sehingga ibu harus makan sedikit-sedikit tapi sering. Iya betul, dan juga harus memperbaiki posisi. Ibu tidak boleh yang terlalu condong ke belakang, ke depan, itu posisinya harus baik sesuai dengan tubuhnya. Ya, lalu juga dengan cara ibu itu dianjurkan untuk tidak makan makanan yang terlalu berbau atau berbumbu yang sangat menyengat. Dan juga jangan sampai yang terlalu pedas, terlalu berminyak. Kenapa? Karena dengan kayak gitu, ketika sistem pencernaan dalam tubuh itu lagi tidak baik-baik saja, ketika ibu mau mendapat makanan kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan mual muntah ini lebih parah, lebih serius seperti itu. Nah, bisa dikatakan patologis itu ketika ini sudah mengganggu ibu. Bagaimana? Mual muntah itu biasanya pagi atau malam? Pagi ya kan. Nah, itu bisa dikatakan patologis kalau mualnya itu pagi, siang, sore, bahkan malam itu ibu masih mual muntah, sehingga ini kan mengganggu kegiatan sehari-hari ibu ya. Nah, sehingga hal itulah yang disebut patologis. Nah, untuk penanganan patologis ibu itu ketika ibu mengalami itu, ibu harus segera dibawa ke rumah sakit biar mendapatkan penanganan yang sesuai. Bukan hanya rumah sakit, tapi sebisa mungkin fasilitas kesehatan yang memang memadai. Begitu, apakah ada yang mau diklarifikasikan lagi? Sejauh ini belum. Oke, berarti nanti kalau ada pasien kayak gitu langsung bisa action ya? Insya Allah. Bisa ya? Baik, mau saya evaluasi sekarang apa nanti? Nanti aja setelah pemberian Menkes ke pasien. Oke, jadi sekarang nanti itu ada ibu hamil yang memang juga memiliki di trimester 1 yang sudah jadian dengan saya. Nanti berarti adik-adik yang langsung ke ibunya ya. Baik. Boleh sekarang boleh istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk, silakan Bu Nisa. Ya udah jadian sama saya ya? Iya. Gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Keluhannya gimana Ibu? Iya Bu, ini saya mau sangat pagi-pagi itu suka kayak mual-mual gitu Bu. Terus kayak sekarang tuh kayak makin sensitif sama kayak bau-bauan gitu, jadi kayak makin mual-mual gitu Bu, itu gimana ya? Ini baru 5 minggu ya? Kemarin kan baru 4 minggu, sekarang 5 minggu ya? Iya. Ya, tadi Ibu Anissa mual muntah nih. Mual muntah sendiri disebabkan karena peningkatan hormon HCG dan progesteron. Itu merupakan hal yang fisiologis Ibu, karena mual muntah Ibu di usia 0 sampai 12 minggu. Nah, tentunya Ibu akan mengalami mual muntah tersebut di pagi hari nggih.
disebabkan karena sensitif bau-bauan. Itu fisiologis nggih, Bu. Nah, untuk cara mengatasinya, Ibu sudah tahu belum untuk cara mengatasinya? Belum Bu, itu gimana? Oh, belum. Baik, untuk cara mengatasi, Ibu boleh makan segalanya, namun jangan terlalu banyak. Kalau bisa, Ibu makan sesering mungkin, entah itu biskuit atau crackers gitu ya, Bu. Jangan sampai dalam perut kosong. Selanjutnya, Ibu menghindari kayak bau-bau rokok, itu dihindari. Ibu tidak merokok kan? Jadi, kalau suaminya merokok, Ibu jangan di sekitar suami yang merokok terdahulu. Selanjutnya, Ibu juga melakukan posisi yang benar, di mana Ibu tidak terlalu condong ke belakang atau condong ke depan, karena itu akan menyebabkan bisa merangsang mual muntah Ibu. Selanjutnya, Ibu jangan makan makanan yang berbau menyengat, seperti buah durian, itu kan baunya menyengat ya, Bu. Selain itu juga makan makanan yang jangan yang berlemak, terus jangan kayak bersantan, goreng-gorengan, itu agak dikurangi Ibu, karena kalau makanan berlemak Ibu bisa memicu Ibu mual muntah gitu nggih Bu. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Udah Bu, ya sangat membantu sekali. Terima kasih Bu. Nggih, sudah paham nggih? Silakan Ibu jadi Bidan bisa sampaikan. itu kan jadi memang mual muntah itu normal ya Bu ya, tapi juga bisa menjadi nggak normal kalau ibunya mual. Kan ibu mual muntah sekarang alhamdulillah cuma tadi ya, jadi itu bisa nggak normal kalau mualnya itu sampai malam, kan itu mengganggu itu ibu ya, mengganggu istirahat, jadi itu menjadi tidak normal, sehingga perlu penanganan secara segera. Jadi nanti kalau misalnya mengalami hal demikian, ibu bisa langsung segera ke nakes, ibu bisa ke puskesmas, bisa langsung ke dokter, bidan, ataupun yang biasanya ibu datengin ya, langsung hubungi seperti itu. Begitu dari penjelasan adiknya dan juga dari saya. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi, klarifikasikan lagi? Enggak Bu. Kalau gitu saya tanya sedikit ya. Iya Bu. Kalau mual muntah itu normal apa enggak? Kalau misalkan nggak berlebihan lah. Ya betul ya, berarti udah paham ya Bu ya. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti kalau misalkan saya kayak muntahnya udah kerasa berlebihan banget, baru saya konsul lagi. Iya, selama nggak mengganggu nggak masalah ya. Terima kasih Bu. Iya. Jadi saya terima kasih. Terima kasih hadiahnya segala ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kemarin kita udah mempelajari, terus kita juga udah memahami, mengupas tentang mual muntah itu sendiri. Dan tadi juga di Sabrina udah ini ya, udah bertemu langsung, memberi penkes langsung ke pasien. Nah, menurut adik-adik, apakah ada kesalahan atau kekurangan yang adik-adik lakukan dalam memberikan penkes? Mungkin tadi saya agak sedikit lupa Bu untuk cara menangani mual muntah. Selain itu mungkin bahasa saya masih ilmiah nih, masih mungkin pasien belum ada yang tidak paham dengan bahasa yang saya sampaikan. Oke, ya betul ya, nggak apa-apa karena emang masih baru awal-awal ya, nggak apa-apa, masih salah, itu hal yang wajar. Dan biasanya kan jadi besok-besok gimana cara kita agar meminimalisir kesalahan itu tuh kita sering, selain ibunya kita kan tetap menyuruh ibu untuk membaca ya, tapi kita juga harus membaca, kita juga harus memahami apa sih materi yang mau kita sampaikan. Dan kalau menurut saya untuk penggunaan kalimat ilmiah itu sebisa mungkin jangan. Kenapa? Belum tentu pasiennya itu juga nakes. Kalau kita pakai bahasa kayak misalnya tadi ya yang HCG, progesteron, estrogen, ibunya kan nggak tahu, jadi malah itu akan membuat ibunya menjadi lebih bingung gitu ya. Kalau bisa besok lagi jangan, kan ibunya kan sebenarnya juga punya buku KIA ya, kita juga punya buku fasilitas yang bisa mendukung dari penkes yang akan kita berikan, gunakan itu ya. Besok lagi kita coba pelajari lagi begitu. Atau ada yang mungkin diklarifikasikan lagi? Sejauh ini belum sih. Belum. Jadi kan tadi udah menangani pasien, berarti sekarang tugasnya tinggal silakan buat askopnya ya. Besok harus dikumpulin ya. Ya, gitu. Kalau begitu kita cukupkan untuk hari ini ya. Baik, silakan. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan.